Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, Idul Adha itu biasanya disebut juga dengan istilah Hari Raya Haji. Idul Adha ini dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa disebut Hari Raya Haji? Hal ini disebabkan karena umat Islam sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yakni wukuf di Arafah. Nah, saat wukuf di Arafah inilah mereka memakai pakaian serba putih tanpa berjahit yang disebut dengan pakaian ihram. Idul Adha juga biasa disebut dengan Hari Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan cara menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengertian dari Idul Kurban atau Idul Adha. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarahnya. Bagaimana sejarah dari adanya Idul Adha ini? Jadi, sejarah Idul Adha ini berasal atau berawal ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang sangat tandus, gersang, dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi, sepi, dan tidak ada penghuni seorang pun. Oleh Ibnu Abbas diceritakan bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, dan saat itu Nabi Ismail merasa kehausan. Akhirnya Siti Hajar mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil atau sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Namun, sampai 7 kali itu Siti Hajar masih belum menemukan air minum hingga Nabi Ismail masih menangis dan menghentakkan kakinya. Nah, melalui hentakan kakinya ini, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan mata air Zam-Zam melalui hentakan kakinya Nabi Ismail di atas tanah yang gersang itu ketika Nabi Ismail sedang menangis. Lalu Siti Hajar dan Nabi Ismail akhirnya memperoleh sumber kehidupan. Melalui air Zam-Zam yang dibuatkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya tempat ditemukannya air Zam-Zam tersebut kemudian dinamakan dengan kota Mekah. Hingga akhirnya Nabi Ismail dan Siti Hajar mendapatkan pemukiman yang sangat layak. Nah, Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail, dahulu kala memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kemudian, Nabi Ibrahim diuji keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim dikenal sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim selama 3 hari berturut-turut, yaitu dengan mimpi mengorbankan anak kesayangannya yang bernama Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail masih berusia 7 tahun, rupanya elok, sehat, dan juga cekatan. Nah, peristiwa ini dinyatakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 sebagai berikut, yang artinya Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dari jawaban Nabi Ismail tersebut, kemudian Nabi Ibrahim merasa yakin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail yang merupakan anak yang soleh, taat kepada orang tua dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah gentar dan siap berkorban jika memang hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian ketika sudah sampai di sebuah bukit, Nabi Ibrahim siap untuk melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan menyembelih Nabi Ismail. Ketika itu datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Anak sejak engkau sembelih." Kemudian setan tersebut terus mengganggu dan membisikkan Nabi Ibrahim untuk tidak melakukan penyembelihan. Lalu Nabi Ibrahim dengan tekad yang bulat mengambil batu dan melemparkannya sambil berkata dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar ke arah setan itu berada. Hal inilah yang kemudian sampai sekarang dilakukan oleh jamaah haji dalam mengusir setan dengan melempar batu seraya mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah setan tersebut, kemudian setan tersebut hilang dan pergi. Ketika Nabi Ibrahim telah mantap untuk menyembelih Nabi Ismail dalam rangka menepati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ismail pun pasrah juga tawakal. Sesaat sebelum pisau nyaris digerakkan, lalu Allah Subhanahu wa taala berseru dan berfirman untuk menghentikan perbuatannya dan menggantinya dengan seekor kambing. Karena Allah telah meridhoi keikhlasan dan keimanan mereka, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Hal ini terungkap dan dinyatakan dalam surah As-Saffat ayat 107 sampai 110 yang bunyinya, artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor penyembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Malaikat Jibril yang kagum karena menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, kemudian terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahilham. Inilah sejarah adanya penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha. Berdasarkan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian hingga sekarang Allah memerintahkan untuk melakukan kurban berupa seekor kambing ataupun sapi dan unta serta domba dan lain sebagainya. Nah, sebagai syarat hewan kurban tersebut terdapat 4 syarat. Yang pertama, macam-macam binatang kurban, yaitu unta berusia lebih dari 5 tahun, sapi berumur 2 tahun lebih, kambing atau domba berumur 1 tahun lebih. Syarat yang kedua yaitu binatang dalam keadaan sehat, gemuk dan juga tidak kurus. Syarat yang ketiga yaitu tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang parah, sakit parah, sangat kurus, terputus seluruh atau sebagian telinganya maupun terputus ekornya. Syarat yang terakhir yaitu bukan milik orang lain dan disembelih sesuai syariat Islam. Adapun kesunahan ketika menyembelih yaitu ada 4 hal. Yang pertama, memotong wajadain atau 2 otot yang ada di samping kanan dan kiri. Sunnah yang kedua yaitu menggunakan alat penyembelih yang tajam dan tidak tumpul. Kesunahan yang ketiga yaitu membaca bismillah. Dan kesunahan yang terakhir yaitu membaca sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Karena menyembelih itu adalah tempat disyariatkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka juga disyariatkan ingat kepada Nabi Muhammad SAW.